Kamu hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu. Sekali lagi, ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tapi harus ada saksi fakta. Oke? Cuplikan video tersebut mungkin akhir-akhir ini memenuhi beranda dari sosial media Anda. Di antaranya YouTube, Instagram, dan mungkin juga Facebook. Ya, video tentang Bang Hotman Paris mengultimatum kepada Bang Rocky Gerung, di mana menurutnya Bang Rocky Gerung ini terlalu ikut campur yang bukan bidangnya atau basis keilmuannya. Sebelum kita lanjut, saya sapa dulu. Halo rakyat, apakah beras masih aman? Hai Rocky Gerung, kau menuduh berlian saya lebih tajam dari otak saya. Yang benar, berlian saya ini lebih tajam dari otak kamu. Bahkan otak saya lebih tajam dari otak kamu. Kamu menyebutkan di podcast agar hakim MK memutus berdasarkan ilmu sosiologi. Kau tahu nggak bahwa salah satu tuduhan utama dari 03 adalah bahwa Jokowi melakukan nepotisme, melanggar hukum dengan membeli suara rakyat dengan bansos. Itu kan perlu pembuktian hukum, perlu pembuktian hukum acara. Tidak bisa dengan sosiologi, harus ada bukti saksi fakta. Makanya gara-gara pendapat kamulah Mulia Lubis, lawyernya 03, hanya membawa ahli agama etika yaitu Romo sama 2 psikolog. Bagaimana bisa psikolog membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tentang jual beli suara? Disitulah kelemahan kau yang utama, karena kau mencampuri yang bukan bidangmu. Kamu hanya tahu ilmu filsafat, ya. Kau mencampuri yang bukan bidangmu, Rocky Gerung. Ini bukan bidang kamu. Sekali lagi, ini bukan bidang kamu. Ilmu sosiologi tidak bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, tapi harus ada saksi fakta. Oke? Itulah tadi video lengkap dari Bang Hotman Paris, di mana menurutnya Bang Rocky Gerung ini terlalu ikut campur terhadap yang bukan urusannya. Menurut Bang Hotman bahwa persoalan hukum ini juga harus diselesaikan dengan ilmu hukum, bukan diselesaikan dengan ilmu sosiologi. Seperti apa yang terjadi pada sidang MK Pilpres 2024. Video Bang Hotman tadi merupakan reaksi dari video atau podcast yang ada di channelnya Bang Rocky Gerung. Mari kita simak video selengkapnya. Dan semua itu yang jadi momok kita hari ini kan. Feodalisme masih bercokol pada partai-partai. Kapitalisme masih hidup di era Pak Jokowi itu. Dan itu semua yang membuat kita mengerti kenapa Mahkamah Konstitusi memerlukan keterangan para ahli. Jadi bukan ahli hukum sebetulnya yang diperlukan, ya ahli ekonomi, ahli sosiologi, ahli antropologi. Kalau hukum ya udah cukup itu dengan membaca undang-undang langsung diputuskan. Kita menolak, Mahkamah Konstitusi menolak karena kami hanya menguji dalil yang diajukan dalam upaya untuk membuktikan jumlah suara yang dipalsukan. Ya, itu selesai dalam 1 menit kan. Ya, Tetapi justru Mahkamah Konstitusi membuka wacana ini supaya orang-orang yang belajar hukum itu mengerti bahwa di balik hukum itu ada antropologi, ada psikologi, ada filosofi, ada sejarah hukum bahkan tuh. Nah, mereka yang hanya terlatih untuk membaca black letter of law, itu hukum yang ada di sebagai tulisan, nggak mampu membaca between the line. Kan itu sama-sama seperti orang-orang yang nggak bisa membaca pesan redaksional yang disembunyikan between the line, karena kalau di dalam line itu ya bisa berbahaya misalnya atau bisa menyimpang. Jadi sekali lagi Mahkamah Konstitusi membuka perspektif between the line supaya keadilan bisa dibaca di luar tradisi hukum positif, kan itu dasarnya kan. Lain kalau soal pidana segala macam ya udahlah itu ada black letter, tapi ini soal konstitusi. Jadi kelihatannya ketidakmampuan banyak pakar tata negara untuk menghubungkan konstitusi itu dengan misalnya ekonomi. Kalau kita belajar sedikit tentang sejarah hukum misalnya, konstitusi Amerika itu dibaca secara ekonomi ini.
the economic analysis of the constitution misalnya. Ya, jangan sebutin ini pada saudara Hotman, nanti dia cari di Google dia nggak nangkap lagi maksudnya kan. Ya. Begitu banyak profesor di Amerika yang datang dari tradisi justice itu. Richard Posner misalnya, orang yang menulis buku babon tentang economic analysis of law, memakai metode ekonomi untuk membaca hukum itu. Jadi Mahkamah Konstitusi juga akhirnya terpicu untuk membaca banyak literatur di luar hukum. Nah itu sebetulnya terobosan yang sering kita sebut sebagai memang dia belum menjadi hukum positif, tapi dia menjadi the future law, ius constituendum, hukum yang akan datang itu, yang dasarnya ya perkembangan keadilan gitu kan. Sama seperti hukum lingkungan kan dulu kan nggak ada hak pohon untuk datang ke pengadilan, tapi kemudian diberi hak karena ada perkembangan teori tentang subjek hukum. Jadi sebetulnya ada teorisasi di Mahkamah Konstitusi. Sementara lawyer-lawyer dari 02 ini nggak paham bahwa ada perkembangan teori, perkembangan paradigma yang membuat hukum itu bisa muncul dengan mengkaitkan misi-misi tadi, etis, value, moral. Tapi udah itu sebetulnya yang jadi catatan kita tentang ketidakmampuan beberapa kalangan pakar tata negara atau pakar hukum umumnya untuk melihat the living constitution atau konstitusi yang hidup karena perkembangan moral. Ya. Dan kan di dalam hukum juga dikenal semacam yang disebut namanya jurisprudensi. Itu artinya keputusan diambil oleh hakim yang kemudian bisa menjadi dasar keputusan hakim berikutnya. Jadi itu menjadi semacam hukum baru juga begitu, dan jurisprudensi itu jelas merupakan terobosan yang dilakukan oleh seorang hakim, bukan hanya berdasarkan pada pasal-pasal yang secara letterlock ada pada perundang-undangan. Betul, itu jadi tradisi jurisprudensi itu memungkinkan kita membuat semacam terobosan hukum itu. Dan tidak sekedar mendalilkan bahwa yang diputuskan hakim hari ini berlaku untuk hakim berikutnya tanpa ada kemampuan hermeneutik. Jadi beda antara apa yang kita sebut jurisprudensi dengan prinsip stare decisis gitu, bahwa keputusan berikut harus berdasarkan pada keputusan sebelumnya. Kalau itu yang dipakai, maka hakim Mahkamah Konstitusi akan bilang keputusan hakim 2019 akan kami pakai untuk tuntutan 2024 sekarang. Itu artinya kalian hanya boleh mendalilkan jumlah yang hilang dan kalian harus buktikan. Itu nggak mungkin, karena itu dipakai dalil tadi itu perkembangan hukum dan memungkinkan ada terobosan hukum. Dari jurisprudensi hari ini bisa jadi terobosan hukum. Tetapi mereka yang tidak paham bahwa hukum itu bertumbuh sesuai dengan prinsip keadilan atau dengan bertumbuhnya keadilan, tetap ngotot untuk sekedar memakai peraturan yang ada di dalam hukum pemilu hari ini yang memang buruk dari awal. Nah, menurut Bang Rocky Gerung, proses sidang MK Pilpres 2024 ini tidak hanya membutuhkan ahli hukum saja. Karena kalau hanya untuk memutuskan perolehan suara saja, cukup membaca undang-undang saja. Tetapi menurut Bang Rocky Gerung ini, lebih dari itu, MK membutuhkan keterangan ahli. Di antaranya adalah ahli ekonomi, ahli sosiologi, dan juga ahli antropologi. Mengapa para ahli itu dibutuhkan? Menurut Bang Rocky Gerung, dalam proses sidang sengketa Pilpres 2024 ini harus ada masukan atau pembacaan secara utuh, baik itu prosesnya maupun dalam hitungan suaranya.